Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Marilah kita baca dulu suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang akan kita pelajari ini, yaitu tafsir Fayadur Rahman. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin sudah saya bacakan ayat ke-36 dari surat Al-Baqarah, tapi belum dilanjutkan dengan terjemahannya. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adaw wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mongko nglorot iblis Adam lan Hawa dilorot ya, saking suwargane. Mungkin ini semestinya mongko ngelorot ingsun iblis Adam lan Hawa dilorot saking suwargane. Sebab ini sumpah iblis, salah saya, mongko ngelorot iblis, betul, mongko ngelorot iblis Adam lan Hawa dilorot saking suwargane. Sebab ini sumpah iblis lan pangucape iblis waqo sama huma inni lakuma la minas nasihin. Maka iblis membuat tergelincir ya, atau membuat jatuh Adam dan Hawa, jatuh dari surga sebab karena sumpah iblis dengan perkataannya, dan aku bersumpah kepadanya bahwa aku merupakan penasihat ya, bagi kalian berdua. Artinya penasihat yang tidak benar ya, penasihat yang membuatnya terpuruk, membuatnya terjatuh. Mongko dadi mangan Adam lan Hawa ing sajaratul khuld. Mongko nuli ngetokaken subhanahu wa ta'ala ing Adam lan Hawa saking barang kang wis ana karone Adam lan Hawa saking pira-pira nikmat kang ana ing dalam swarga. Maka lalu Adam dan Hawa makan dari pohon khuldi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keduanya, Adam dan Hawa, dari kenikmatan yang telah mereka miliki, mereka nikmati, yaitu tinggal di dalam surga. Lan nuli dawuh ingsun ya Adamu, lan sira kabeh sak anak putumu muduna sira kabeh saking swarga marang bumi. Maka lalu aku Allah berfirman, wahai Adam dan anak cucumu semua, turunlah ke bumi dari surga. Mongko mudhun Adam ing dalem bumi hindi tanah serondip, ana gunung Nur arane. Maka jatuhlah Adam ke daerah India, yaitu Sri Lanka atau Sarandip ya. Di situ ada gunung namanya Gunung Nur. Lan Hawa tumurune ana ing Judah, lan iblis lan ula lan merak mudhun kabeh ing dalam bumi. Iblis ana ing Ailah,
ula lan merak ana ing asbihan. Sedangkan Hawa itu turunnya di Jiddah atau Juddah, ya. Artinya itu kan nenek perempuan. Ya. Dan sedangkan iblis dan ular atau merak itu juga semuanya turun ke bumi. Iblis itu di Ailah itu sekarang Palestina. Lalu ular dan merak itu di Asbihan, sekarang wilayah Persia. Lan ngendika subhanahu wa ta'ala utawi setengah hiro Adam marang setengah hiro iku padha satron sinatron lan paten pinaten. Lalu subhanahu wa ta'ala masih bersabda lagi, sebagian dari Adam, dari sebagian dari anak cucumu Adam itu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain dan akan saling bunuh. Nuli kedue sira kabeh ing dalam bumi ingsun cawisi panggonan mukimira lan ingsun cawisi piranti kesenenganira saking pira-pira cukulane bumi tumeka dina tekane ajalira pati. Nah, kemudian untuk kalian kami persiapkan tempat tinggal di bumi dan juga piranti untuk kesenangan kalian atau alat-alat untuk kesenangan kalian atau perlengkapan untuk kesenangan yang berupa tumbuh-tumbuhan atau hal yang tumbuh dari bumi sampai hari kematian kalian. Makna al-isari, makna isyarat sebagaimana biasa, setuhune Adam alaihi salam iku dadi panggonane pira-pira kamulyan. Adam itu menjadi tempat berbagai macam kemuliaan. Sebab den sujudi para malaikat, sartane den enggone tajul karomah lan penganggo saadah lan den sabu ini taqul qurbah. Sebab dia disujudi oleh malaikat dan juga diberi mahkota, ya, dan dimahkotai dengan mahkota kemuliaan dan pakaiannya itu pakaian kebahagiaan serta tali pinggangnya tali pinggang dekat kepada Allah. Ora ana wong suwiji ingkang ngungkuli firrutbah lan wali-wali tompo timbalan saking bendarane ya Adam. Tidak ada orang atau makhluk yang melebihi tingkat Nabi Adam. Ya. Itu juga karena Nabi Adam itu berkali-kali dipanggil oleh tuannya dengan sebutan wahai Adam, wahai Adam. Ya. Kaya mangkono mulyane Adam mungguh ing pengirane, ya. Ewa semono nalikane teka kodok lan kodar maka ora oleh permisi leren sedelo angin para malaikat kabeh padha nundung enggal-enggal ora kena leren. Meskipun Adam itu sedemikian mulianya di hadapan tuannya, tetapi ketika kodok dan kodarnya sudah mengenainya, maka dia sama sekali tidak diizinkan untuk berhenti sedikit saja, sebentar saja. Melainkan bahwa malaikat langsung mengusirnya tanpa ada kesempatan untuk istirahat. Mongko nglorot ing Adam lan Hawa qadar takdirul azizil alim kelawan bagus tadbir den lorot saking rutbatul izzah. Maka lalu diturunkanlah, ya, dicabutlah Adam dan Hawa dari atau oleh takdir dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, dengan pengaturan yang sedemikian bagusnya, yaitu diturunkan dari tingkatan izzah, tingkatan kemuliaan. Lan iya ana setan tuna banget lan nelongso banget, sabab sulaya karpe lan sulayane cangkeme
krana sajane setan oleh nglorot Adam kelawan den bujuk kapurih mangan sajaratul khuldi iku supaya hasil matrud mal'un makhlul. Mongko tiba-tiba dadi mundak hasil khilafah lan inabah. Sedangkan setan itu merugi sekali dan dia merasa sangat sengsara, mungkin begitu ya, karena tidak sesuai antara yang dimaksudkan dengan apa yang diucapkan atau dengan sebenarnya terjadi. Karena maksud dari setan membuat Adam tergelincir itu dengan dibujuk agar makan pohon khuldi, maksudnya adalah agar Adam itu terusir lalu dilaknati dan tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Namun yang terjadi tiba-tiba adalah bahwa Adam justru dengan turun ke bumi itu mendapatkan jabatan khalifah dan dia mendapatkan pertobatan. Jadi maksudnya itu supaya dia terhina, tidak tertolong, tapi malah mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Maka ana setan iku kaya macane Nabi Yusuf den tuntun dene watu Yusuf sertane cangkeme den gubrati getih tiba-tiba ora apa-apa nafsul amroin ya. Maka perumpamaannya itu seperti setan itu seperti harimaunya Nabi Yusuf, yaitu dipegang, dituntun oleh para saudaranya Nabi Yusuf itu yang berapa 10 orang saudara Nabi Yusuf, lalu giginya dicopoti penuh dengan darah begitu, tapi lalu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi persis seperti yang dialami oleh setan. Ya, setan itu persis seperti yang dialami oleh harimaunya Nabi Yusuf. Pancen ora duwe dosa semono uga setan nuntun ing Adam lan Hawa kalau marang bumi supaya hasil ino tiba-tiba nyoto ora opo-opo nafsul amro ini makmur balik tetepe khilafah sabab mangan syajaratul khuldi. Ya, jadi Nabi Adam ketika turun ke bumi itu dia tidak mendapatkan dosa, ya. Atau setannya tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga setan ketika dia menuntun Adam dan Hawa sehingga tergelincir ke bumi agar menjadi hina, tapi ternyata malah bukan begitu. Yang terjadi adalah bahwa dia menjadi mulia. Ya, nafsul amro ini makmurun. Maksudnya adalah dia dari tadinya mulia diperangkap oleh setan, tapi tetap mulia juga gitu. Balik tetapi khilafah ya bahkan tetapnya khilafah bahwa bahkan penetapan Adam sebagai wakil Allah di bumi itu karena makan pohon khuldi. Lan ana Adam iku anduweni condong lan demen marang suwiji-wiji, mongko tatkalane mangan sajaratul khuldi mongko dadi giras marang saben-saben suwiji lan dadi saben-saben suwiji makhluk kabeh dadi adawah ora duweni mahabbah qattu zatul mahbub layak balu syirkah fil mahabbah. Ya. Lan Nabi Adam itu mempunyai kecenderungan untuk mencintai sesuatu. Maksudnya mungkin dalam bahasa psikologi disebut egois, mungkin begitu ya. Ketika dia makan pohon khuldi, maka lalu dia tidak suka dengan yang lain. Maksudnya bahwa yang lain
yang dicurigai akan makan pohon khuldi itu menjadi dicurigai gitu ya, menjadi musuhnya. Tidak mempunyai kecintaan sama sekali, karena dzatul mahbub layak balu syirkah fil mahabbah. Nah, dalam ada peribahasa Arab yang mengatakan orang yang dicintai itu tidak mau berbagi dalam cintanya. Mongko ono hale Adam iku kaya hale Khalilullah ing dalem bidayahe condong marang kaukab lan marang syams lan komar lan ngucap hadza rabbi lan tatkalane wis ngicipi sajaratul khuldi maka ngucap inni la uhibbul afilin inni bari mimma tusyrikun fa innahum atuwli illa rabbal alamin. Maka Nabi Adam itu keadaannya seperti Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, ketika awalnya cenderung untuk menganggap Tuhan bintang, lalu setelah itu matahari dan rembulan, lalu dia mengatakan hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tapi ketika dia sudah merasakan sajaratul khuldi, pohon keabadian itu, lalu dia mengucap, aku tidak suka hal-hal yang hilang, yang rusak. Aku memutuskan diri dari apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Sesungguhnya yang kalian sekutukan itu adalah musuh-musuhku kecuali Rabbul Alamin. Jadi ketika Nabi Adam sudah menyicipi pohon itu, lalu dia tidak suka, menganggap musuh dengan terhadap orang yang lainnya. Semono uga Adam, qala wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Demikian pula Adam. Tapi Nabi Ibrahim setelah menemukan Allah lalu tidak suka pada yang lain, demikian pula Adam. Qala wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dia Allah berfirman, kami katakan turunlah kalian dan sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Itu artinya karena kepentingannya sama lalu bermusuhan ya. Tadi dikatakan dzatul mahbub layak balu asyirkah fil mahabbah ya. Diri orang yang dicintai itu tidak menerima berbagi dalam hal cinta. Mongko dadi ana Rabbul Alamin iku dadi panggonane tetepe atine Adam lan ana bumi iku dadi panggonane tetepe jisime Adam. Nah, jadi aku adalah Tuhan seluruh alam semesta, itu menjadi tempat tetapnya hatinya Adam. Sedangkan bumi itu merupakan tempat tetapnya badannya Adam. Jadi hatinya Adam itu tetap pada Allah yang maha memelihara semua alam semesta, sedangkan badannya tinggal tetapnya itu memang ada di bumi. Qala walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Firman yang kalimat dan kalian di bumi akan mendapatkan tempat untuk tinggal dan kenikmatan sampai waktu tertentu. Artine ngalapo manfaat sira lan ngalapo naf sira ing wajibe ing wijine mahabbah sira iya kelawan banyu tongat lan ngubudiyah tumeka metu woe samratul ma'rifah. Maksudnya ini secara batini, maksudnya adalah ambillah manfaat dari biji mahabbah, biji cinta itu dengan air ketaatan dan beribadat atau penghambaan kepada Allah sehingga keluar biji ma'rifat. Jadi walakum fil ardi mustaqarrun itu
kalian ada tempat tinggal di bumi dan kenikmatan sampai waktu tertentu, itu maksudnya adalah bahwa biji cinta kepada Allah maksudnya, itu kalian pupuklah, kalian siramlah dengan air ketaatan dan penghambaan kepada Allah, sehingga nanti keluar apa yang disebut dengan ma'rifah sebagai bijinya, sebagai buahnya. Qala ta'ala tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya, pohon yang bermanfaat itu akan memberikan makanan atau buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya. Maka mongko sak temen-temene ora ana sajaratul makhluqat angin kayu ma'rifah. Jadi sesungguhnya yang ada itu bukan pohon makhluk, tapi yang ada adalah kayu ma'rifat, pohon ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifu. Dalam ayat lain dikatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah untuk mengenalku. Jadi syajaroh yang dimakan oleh Adam tadi, menurut penjelasan ini adalah bibit cinta yang menyebabkan lalu Adam itu turun ke bumi. Di bumi itu sebetulnya hanya jasadnya saja, sedangkan hatinya itu tetap pada Allah. Nah, selama dia di bumi, bibit cinta tadi, Sajaratul Khuldi tadi, bibit cinta tadi, mesti disirami dengan ketaatan dan penghambaan kepada Allah, sehingga nanti muncul buahnya, yaitu ma'rifat kepada Allah. Utawi samratul ma'rifah, senajan zahir pange ing atase pangibadah, tetapine ora cukul angin kudu ana wijine mahabbah ing dalem bumi ati. Nah, buah makrifat tadi meskipun muncul, buah itu munculnya pasti di atas cabang ya. Buah muncul di atas cabang, cabang itu ibadah. Jadi tadi makrifat itu munculnya setelah ada ibadah. Tetapi kalau tidak ada biji mahabbah yang tadinya ditanam di bumi, muncul pohon, lalu cabang, lalu itu, maka tidak ada. Jadi hati yang dimaksud dengan biji mahabbah itu tertanamnya di dalam hati, lalu nanti berkembangnya di dalam ibadah, baru berbuah makrifat. Faqala fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Moko tompo wuruk sapa Nabi Adam saking pengirane den wuruk kelawan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka lalu Adam memperoleh pengajaran dari tuannya, diajari dengan kalimat, dengan doa, wahai Tuhanku, aku atau Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Kalau Tuhan tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, maka kami sungguh akan sangat merugi. Mongko nrimo subhanahu wa ta'ala ing tobaté Nabi Adam, krana sedune Allah iku zat kang nrimo tobaté kawulane tur kang welas kasih. Maka lalu Allah menerima tobat Nabi Adam, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat Tuhan yang menerima tobat hamba-hambanya dan yang sangat belas kasihan kepada hambanya. Yani setuhune Nabi Adam tatkalane wis ketundung maring bumi, mongko nuli paring subhanahu wa ta'ala ing Adam taufik lan kalimah prabote tobat saking dosa suri, ora dosa hakiki, min babi hasanatil abrari nisyanul muqtaribin. Maksudnya adalah bahwa ketika Adam diusir dari surga ke bumi, maka lalu Allah memberikan petunjuk yang berupa doa atau kalimat-kalimat yang merupakan sarana untuk bertobat. Ya, tobat dari dosa yang formal saja, karena hakikatnya
Tidak, karena Nabi Adam itu hakikatnya tidak berdosa, karena itu adalah cara saja supaya dia bisa menjalankan kekhalifahan di bumi. Ada peribahasa lagi, min babi hasanatil abror nisyanul muqtaribin, ya. Dari termasuk di dalam kebaikannya orang-orang yang bajik adalah lupa, ya. Lupanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lupa bagi orang yang berbuat bajik itu adalah hasanah, gitu ya. Lupa itu justru merupakan kebaikan. Ya, karena lalu bertobat setelah itu. Mongko kendel Nabi Adam ing dalam bumi 300 tahun, orang angkat sirai marang langit krana wirang marang pengirane, lamun den kumpulaken luwe makhluk kabeh yakti ana luwe Nabi Adam, saya kira Adam ini. Nabi Adam luweh akeh, ya. Maka lalu Nabi Adam diam saja di bumi, tidak mau mengangkat kepalanya. Jadi menunduk begitu, tidak mau mengangkat kepalanya ke langit karena sangat malu kepada Tuhannya. Kalau dikumpulkan air mata seluruh makhluk, maka air mata Nabi Adam itu lebih banyak lagi. Lamun to den kumpulaken luwe ahli bumi kabeh sarta langit, mongko yakti luwe Nabi Adam luwe akeh, mongko nrimo Allah Subhanahu wa taala ing tobaté Nabi Adam. Kalau tadi bumi ya, kalaupun itu masih dikumpul ditambah lagi dengan dengan air mata ahli langit, penduduk langit, maka tetap Nabi Adam itu air matanya lebih banyak. Maka Allah lalu menerima tobat dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Mungkin sampai di sini saja. Sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin tidak sekarang, pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan saya sampaikan jawaban dari pertanyaan mengenai Syajaratul Khuldi ini. Ya, untuk kali ini karena waktunya sudah sampai untuk mengakhiri, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.